Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa Suara Sampang FM yang berbahagia dan dirahmati Allah, marilah pagi hari ini kita senantiasa memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam rangka kegiatan Lentera Hati pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam acara Lentera Hati sebagaimana biasa ini, Radio FM Suara Sampang ini bekerja sama dengan MUI Kabupaten Sampang. Mudah-mudahan pertemuan kali ini mendapatkan berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Pemirsa yang berbahagia, dalam acara Lentera Hati ini yang mau bergabung secara interaktif nanti bisa menghubungi telepon yaitu 082 333 906 809. Pemirsa yang berbahagia, tema pagi hari ini yaitu dampak positif sholat 5 waktu. Alhamdulillah pagi ini telah hadir Ketua MUI Kabupaten Sampang yaitu Kiai Haji Bukhari Maksum. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita ikuti bersama materi yang akan disampaikan oleh beliau. Disilakan Pak Kiai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi al-kabir al-muta'al al-kathir al-nawal al-shadid al-mihal alladhi laysa lahu taghyirun wa la zawal wa laysa lahu nadhirun wa la mithal. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina maulana Muhammadin alladhi huwa khairul khalq wa ahsanun nawal wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil ma'ad wa yaumil ma'al. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap petugas di radio ini, dan juga yang saya hormati segenap pemirsa di seluruh penjuru Kabupaten Sampang utamanya, dan juga dimanapun suara saya berada nyampai, juga saya hormati semuanya. Mudah-mudahan suara kami ini yang sedang mengudara bisa nyampe kemana-mana dan juga bisa dimanfaatkan oleh siapapun yang mendengarnya. Amin. Dan memanfaatkannya. Amin, Allahumma amin. Pertama, mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, di pagi ini kita dapat dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara rutin penyampaian dari MUI yang kerjasama dengan Radio Suara Sampang. Pada kali ini sengaja kami mengambil tema dampak positif salat 5 waktu. Salawatullah wassalamuhu, semoga selalu tercurahkan, teralirkan, tertumbahkan selalu kepada hariban baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang karena beliau lah ada kegiatan seperti ini, ada kegiatan ta'lim, ada kegiatan ta'allum,
ada kegiatan kajian-kajian keagamaan, ada kegiatan pencerahan-pencerahan keagamaan seperti ini. Ini tidak ada lain karena berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku pembawa amanah dan risalah dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib disampaikan kepada umatnya. Alhamdulillah, kami semuanya para ulama sebagai penerus perjuangan beliau untuk menyampaikan ilmu-ilmu yang ada kaitannya dengan risalah dan syariah kepada seluruh umat manusia. Tema kali ini adalah dampak positif salat 5 waktu. Setiap orang yang salat itu pasti ada dampak positifnya dan juga ada dampak negatifnya. Yang saya bahas sekarang ini, yang saya ulas adalah dampak positifnya dulu. Jadi nanti setelah ini selesai, barangkali di pertemuan yang akan datang, dampak-dampak negatifnya bagi orang yang lalai sholat. Tentunya di sini dampak positif, tentunya ini ada kaitannya dengan musalli, ya. Ada kaitannya dengan orang yang sholat. Jadi kalau orang yang sholat itu tentunya menjaga sholatnya dengan baik, secara optimal, maka insya Allah dia akan mendapatkan dampak-dampak positif yang sangat banyak. Nabi kita Muhammad SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Ummi Farwah radhiyallahu anha, qalat su'ila Rasulullah SAW, kata beliau, satu ketika Rasulullah SAW ditanyakan oleh salah satu sahabat. Pertanyaannya simpel, singkat, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal, kata sahabat itu. Amal-amal apa saja yang paling afdal Rasul? Rasulullah simpel menjawabnya juga. Qala Rasulullah SAW, khairul a'mal atau afdalul a'mal as-salatu fi awwali waqtiha. Amal yang baik, amal yang afdal, amal yang paling bagus itu adalah salat di awal waktu. Jadi kalau kita perhatikan hadis ini, ya, perhatikan hadis ini, kita mengintai masuknya waktu, Pak. Iya. Ya. Jadi kita intai kapan waktu masuk, langsung kita bersiap-siap untuk melaksanakan sholat. Setiap waktu begitu, insya Allah kita dapat dampak positifnya kalau begitu. Kebagian. Karena orang ini kan yang banyak itu mengintai habisnya waktu gitu ya. Iya. Secara positif, secara otomatis kalau orang itu mengintai habisnya waktu, ini jelas sholatnya tidak pernah awal. Tidak tepat waktu. Bukan tidak tepat waktu, tidak pernah awal. Tepat iya. waktu juga, tapi akhir gitu. Jadi prinsipnya pokoknya saya sholat masih nututi waktu begitu. Walaupun sangat-sangat kurus, ya. Karena pahala sholat itu ada yang gemuk, yang sangat gemuk, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang sangat-sangat kurus gitu lah. Jadi kita harus berusaha sekuat tenaga, semaksimal mungkin bagaimana kita ini sholat supaya pahalanya itu betul-betul utuh begitu ya. Gemuk. Betul-betul gemuk. Karena nanti yang dihisab pertama amal manusia itu adalah sholat. Awwalu ma yuhasabul abdu min salatihi, kata Rasulullah SAW. Pertama kali yang dihisab itu adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, insya Allah amal-amal yang lain itu ikut baik. Amin. Oleh karena itu kita harus berusaha sekuat tenaga, semaksimal mungkin bagaimana kualitas sholat kita ini, mutu sholat kita ini menjadi sholat yang baik, berkualitas, bermutu, sehingga nanti ketika ditimbang amal sholat ini, pahala sholat itu bagus dan baik. Secara otomatis amal-amal yang lain insya Allah ikut juga baik ya. Kemudian Rasulullah SAW dalam hadis lain bersabda, ya, man jaa yuhafidhu alaihinna liwaqtihinna adkhaltuhul jannata. Qala al-muhaddithun wasyarihun ay ma'al awwalin. Wa man lam yuhafidh alaihinna fala ahda lahu indi. Rawahu Abu Daud. Barang siapa, kata Nabi SAW, datang
ke dunia ini menjaga solat yang 5 waktu, memelihara tepat waktu, tepat awal waktu, teknis pelaksanaannya itu dengan baik, dilakukan dengan cara berjamaah dan seterusnya, maka otomatis saya masukkan orang itu, kata Allah, dalam surga. Amin, amin. Alhamdulillah. Ai ma'al awwalin, kata ulama, kata surah hadis itu ma'al awwalin. Awwalin yang maksudnya si ai ma'al anbiya wal mursalin. Iya. Jadi intinya barang siapa menjaga salat dengan baik, dengan bagus, tepat waktu, sesuai apa yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala, maka nanti dia dimasukkan surga ma'al awwalin. Awwalin di sini yang maksud adalah al-anbiya wal mursalin wal auliya was salihin, bersama-sama mereka nanti. Amin, amin. Tapi sebaliknya, wa man lam yuhafidz alaihinna fala ahdalahu indi. Jadi barang siapa yang tidak menjaga salat, menyia-nyiakan salat, menterlantarkan salat, melalaikan salat, maka tidak ada ikatan janji baginya padaku. Jadi Allah tidak punya ikatan janji dengannya. Artinya apa? Khawatir nanti dia itu karena tidak janji dengan Allah, tidak ada ikatan janji yang positif dengan Allah, khawatir dia nanti menjelang matinya itu takut menjadi orang yang tidak husnul khatimah. Ya. Naudzubillah. Naudzubillah. Oleh karena itu kami MUI mengajak kepada seluruh masyarakat di mana pun berada, mari kita jaga salat. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan dampak positifnya salat 5 waktu itu. Dampak positif salat 5 waktu ini sangat-sangat banyak. Kalau saya hitung, saya teliti, itu lebih dari 20 dampak positif salat 5 waktu. Iya, Pak. Termasuk diantaranya nomor 1 adalah kalau orang salatnya itu baik, bagus, tepat waktu, sesuai dengan harapan Allah Subhanahu wa taala, maka dia pertama akan mendapatkan nailu ridallah, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi kalau sudah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, ini pasti, Pak. Tempatnya di mana? Di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersama-sama dengan anbiya wal mursalin dan para sahabat. Masuk dalam lingkup ayat Allah, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Yaitu para sahabat. Mudah-mudahan kita dapat ridho Allah Subhanahu wa taala melalui salat kita ini. Amin. Amin. Allahumma amin. Tapi sebaliknya, kalau kita lalai salat ini, maka jelas kita tidak akan dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Justru sebaliknya, kita dapat murka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Terus yang kedua, dampak positif yang kedua adalah nailu ghufranillahi taala, mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting karena kita ini terus terang saja, apalagi orang seperti saya ini banyak dosa. Iya, Pak. Setiap detik mungkin mulut, anggota badan dosa, mungkin hati bergerak menuju dosa, tapi tidak ditakdir Allah, alhamdulillah. Jadi kadang-kadang mata, telinga, anggota badan tidak dosa, tapi hati kadang-kadang dosa. Jadi intinya yang namanya manusia ini kan apa namanya, kata Nabi SAW, kullu bani adam khatta'un, setiap anak Adam itu banyak salahnya, banyak kekeliruannya, banyak dosanya. Wa khairul khatta'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang salah, yang dosa, banyak dosa itu adalah orang-orang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, paling tidak kita jadikan salat kita ini sebuah momentum yang sangat bagus, sambil lalu kita bertaat kepada Allah, juga sambil lalu kita niat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alangkah baiknya manakala orang itu di setiap kegiatan yang baik itu diniatin taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bekerja apa saja kita niat sambil taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu salat, apa itu puasa, apa itu haji, apa itu bacaan Quran, apa itu bacaan salawat, apa itu bacaan tasbih, apa itu sedekah, kita niat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan demikian nanti ketika ajal kita sudah tiba, disambut oleh malaikat maut, kita mati
dalam keadaan bertobat. Bertobat. Amin. Dengan demikian insyaallah kita bersih, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Amin. Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Pengampunan Allah sangat-sangat penting bagi kita, Pak. Pengampunan Allah sangat-sangat penting bagi kita. Jadi siapapun yang tidak dapat pengampunan Allah, maka ini nanti pasti transit dulu ke neraka, manakala dia itu meninggal mati membawa iman dan Islam. Masih banyak dosanya yang tidak diampuni oleh Allah, maka dia masih transit dulu ke neraka, tidak langsung ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, salat yang baik, yang cukup standar itu adalah orang yang salat yang seperti itu adalah mereka mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah ini sangat-sangat penting bagi kita. Iya, Pak. Kenapa? Karena pada intinya, pada prinsipnya kita masuk surga itu bukan karena amal kita, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Rasulullah itu memberikan statement, dawuh beliau, "Ma dakhala ahadun al-jannata bi amalihi." Tidak ada seorang pun yang masuk surga disebabkan amalnya. Iya. Kalau matur sahabat, wala anta ya Rasulullah, kau sampean juga Rasulullah tidak begitu. Iya, wala ana. Saya juga tidak masuk surga dengan sebab amal raya, tidak. Illa ayyatamadani Allah bi rahmatihi, kecuali Allah akan memberikan rahmat kepada saya dengan rahmat yang banyak, itu kita baru bisa masuk surga. Amin. Iya, kenapa demikian? Karena sesungguhnya, Pak, kalau kita banding nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan amal kita ini sangat-sangat tidak berimbang lah ya, tidak berimbang. Kita mungkin sering cerita masalah amal orang yang sangat baik, yang fokus kepada Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai beliau tidak kawin. Ada seorang laki-laki di Bani Israel ya. Iya. 500 tahun hidup dia itu tidak kawin. Hidupnya di ujung gunung, makannya bukan dari dapur tapi makannya dari pohon-pohonan, buah-buahan, daun-daunan. Dia fokus ibadah terus kepada Allah SWT dalam waktu 500 tahun. Setelah dia meninggal, maka oleh Allah SWT disuruh masukkan surga. Cuman tanya dulu sebab apa dia dimasukkan surga. Ternyata orang itu menjawab, saya oleh malaikat ditanya, dijawab, saya ini masuk surga malaikat karena amal saya yang 500 tahun. Iya, alhamdulillah. Karena amal saya yang 500 tahun. 500 tahun. Matur malaikat kepada Allah, ya Allah, katanya dia masuk surga karena amalnya dia yang 500 tahun. Oh ya, kalau begitu timbang saja amalnya itu dengan nikmat satu mata saja. Jangan dua. Jangan dua. Ya. Satu mata saja. Ditimbanglah ya. Amal baik dia itu ditimbang dengan beratnya nikmat satu mata saja. Ternyata setelah ditimbang masih lebih berat nikmat satu mata. Iya, Pak. Matur lagi malaikat kepada Allah, aduh sudah ditimbang ya Allah, ternyata lebih berat nikmatnya satu mata dibanding amal dia 500 tahun. Iya sudah, kalau begitu masukkan neraka saja dia. Iya, Pak. Digiringlah dia ke neraka, digiring ke neraka. Dia menjerit, tidak malaikat, saya tidak mau, sudah saya tobat malaikat, saya masuk surga ini bukan karena amal saya tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Matur lagi malaikat kepada Allah, sudah tobat ya Allah, dia sudah berubah pendapatnya. Bagaimana dia? Dia masuk surga katanya sebab rahmat ajunan ya Allah. Oh, kalau gitu ya sudah, jangan masukkan neraka, masukkan surga. Ini sebuah contoh saja. Iya, sebuah perbandingan dan renungan buat kita semuanya bahwa kita masuk surga ini karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mudah-mudahan disebabkan salat kita yang 5 waktu secara positif kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ada di dalam Al-Quran ada ayat yang menyatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Wal munkar ini apakah juga termasuk bagian dari dampak positif tadi, Pak? Ini nanti ya. Saya tadi kan sudah bilang. Iya. Saya tadi sudah bilang bahwa sholat itu ada dampaknya, ada dampak positif, ada dampak negatif. Iya. Kalau dampak positifnya itu sudah nongol ya,
berhasil, maka orang yang melakukan sholat ini pasti enggan melakukan maksiat. Gitu. Iya. Jadi manakala sholatnya itu baik, manakala sholat itu bagus, cukup standar yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu tidak akan melakukan maksiat, tidak akan melakukan ini dan itu, pasti fokus kepada taat Allah Subhanahu wa taala, tidak akan melakukan maksiat, karena berdasarkan ayat tadi, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tapi kemudian ada kadang-kadang orang sholat Ya, tapi masih hobi maksiat, hobi judi, hobi minum, hobi narkoba dan seterusnya. Sholatnya rajin tiap hari, itu perlu dipertanyakan. Iya, Pak Kiai. Mungkin sholatnya tidak khusyuk, mungkin sholatnya tidak ikhlas, mungkin yang dibawa sholat itu barang-barang tidak halal, barang-barang syubhat yang masuk perutnya, yang masuk badannya, yang dipakai sholat, yang dibikin rumah, yang dibikin atap rumah dan seterusnya. Itu mungkin ada barang-barang yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang ada sebuah hadis yang mengatakan man shalla wa fi thawbihi dirhamun min halalin lam tuqbal salatuhu, atau kama qala, barang siapa salat dan di bajunya yang dipakai salat itu yang untuk beli itu adalah 1 dirham saja dari barang haram dan syubhat, maka salatnya tidak diterima. Jadi kalau orang itu sholat sudah rajin tapi masih hobi maksiat, tanyakan kepada dirinya sendiri. Kesalahannya ada di dirinya sendiri. Iya. Kesalahannya ada di pelaksanaan sholat itu sendiri. Kesalahannya ada di zatnya sholat itu sendiri. Kekurangannya ada pada orang itu sendiri. Jangan sampai menyalahkan sholat, sampai apalagi saya menyalahkan Al-Quran. Kata Allah SWT bersebut begini, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tapi ternyata saya sudah sholat begini, ternyata saya masih hobi ini dan itu kembali kepada sini kan, dan kembali kepada sholatnya itu sendiri. Koreksi koreksi dirinya, koreksi sholatnya, koreksi pelaksananya, koreksi teknik sholatnya dan seterusnya ya. Jadi jangan menyalahkan sholatnya. Ini sudah ada penanya ini, yaitu dari Bapak Budi Jalan Raja Wali. Pertanyaannya, Pak Kiai, bagaimana hukumnya jika kita selalu sholat tepat waktu dengan berjemaah tetapi tidak khusyuk, Pak Kiai, gimana? Baik. Tidak khusyuk. Terima kasih Bapak Budi. Ini memang terjadi di banyak orang ya. Memang khusyuk itu sangat-sangat sulit ya. Tapi kita harus berupaya terus bagaimana sholat kita ini menjadi khusyuk. Karena yang namanya orang itu menjaga sholat itu harus lima hal dipenuhi, baru orang itu disebut menjaga sholat dan menegakkan sholat. Iya. Makanya di dalam Al-Quran itu tidak ada yang namanya pakai melakukan sholat, tapi di situ ada semuanya ayat itu hampir seluruhnya menegakkan sholat, menegakkan dan menjaga sholat. Alladzina yuqimuna sholata, kan begitu ya? Iya. Alladzina aqamus sholata wa atauz zakata. Jadi tidak ada istilah yang mengatakan alladzina yaf'aluna, alladzina ya'maluna. Tidak kerjakan. Tapi di situ pakai iqamah ya. Nah, kemudian kata ulama, orang siapapun tidak masuk orang yang menegakkan sholat secara hakikat sebelum 5 hal itu dilakukan. Iya, Pak. Pertama, kalau orang itu ingin masuk mimman aqamas shalah, ingin masuk kategori orang yang menegakkan sholat, pertama harus dilakukan di awal waktu. Itu Pak, ya, seperti hadis yang tadi, itu di awal waktu persis. Yang kedua itu harus dilakukan secara berjamaah. Ya, berjamaah. Singkat saja, ini tidak usah saya bahas jemaahnya. Kemudian yang ketiga itu harus sesucinya itu bagus, bersucinya bagus, sunat-sunat bersuci dilakukan semua, dilakukan secara baik, cukup standar menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh ulama fuqaha, itu dilakukan semua wudunya ya, dan adusnya kalau memang perlu adus. Kemudian yang keempat itu harus melakukan sunnah qabliyah ba'diyah. Sunnah qabliyahnya dilakukan, sunnah ba'diyahnya
dilakukan. Yang kelima itu harus khusyuk. Konsentrasi. Ya. Iya. Ya khusyuk. Ini yang sulit ini. Khusyuk itu Iya. kan definisinya begini. Al khusyu'u huwa tuma'ninatul qalbi ilal ma'budi ma'a sukunil jawarihi. Ini definisinya khusyuk. Yang disebut khusyuk itu adalah tenangnya hati, tentramnya hati kepada zat yang disembah waktu kita sembahyang. Siapa yang kita sembah? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hati ini tidak kemana-mana. Iya. Hanya fokus kita ingat Fokus, kepada ya. yang kita sembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak kemana-mana hati ini. Itu khusyuk. Kemudian ma'asukunil jawarih. Badan tubuh kita ini tidak bergerak-gerak kecuali gerakan yang memang diperintahkan dalam sholat. Iya. Tidak bergerak ke sana dan ke situ, tidak noleh-noleh apa itu ya. Ini baru disebut khusyuk. Jadi katanya pertanyaan tadi, bagaimana hukumnya orang sholat tidak khusyuk? Pertanyaan ini jawabannya adalah pahalanya dipotong, Pak. Ya. Dipotong. Dipotong. Jadi Kurus. begini, pahala itu kalau kita persentasekan adalah 100% utuh yang khusyuk, normal semuanya standar itu 100%. Kemudian nanti di jumlah berapa persen kehusukannya orang ini dalam sholat. Iya, gitu. Kalau kehusukannya 50%, nah, maka dapat 50% pahala sholat. Berarti kurang 50%. Iya, dari persentase. Kalau kehusukannya itu 25%, maka nanti kekurangnya 75%. Iya, Pak. Nah, makanya nanti ketika ditimbang Bapak Budi, kehusukan amal ini, sholat ini memang sangat menentukan dikabul tidak kabulnya, diterima tidak diterimanya, kurang tidak kurangnya, ini tergantung kehusukan. Kira-kira Pak Kiai, trik-trik khusyuk itu gimana? Apakah harus mengartikan atau menerjemahkan dalam hati kita arti bacaan, gimana kira-kira Pak Kiai bacaan? Ya, khusyuk itu kan tadi di definisinya sudah saya baca kan. Iya, Pak. Khusyuk itu adalah tuma'natul qulbi ilal ma'bud. Makanya tentramnya hati kepada yang disembah. Contohnya terus jelas menyambung kepada apa yang kita baca. Jadi sebenarnya kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah. Ini harus nyambung ke hati. Jangan hanya mulut bilang iyyaka na'budu tapi hati kemana-mana. Yang mana? Ini tidak khusyuk. Kemana-mana. Iya. Hati kemana-mana, hatinya ke maulidan, ke undangan, ke apa, tapi mulut iyyaka na'budu. Iya. Mulut wa iyyaka nasta'in, tapi hati tidak minta tolong kepada Allah. Hati mengandalkan makhluk, tidak mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu namanya tidak khusyuk. Kenapa? Yang dibaca tidak nyambung ke hati. Tidak satu kata dan tidak satu hati di situ. Kata dan hati itu tidak satu. Tidak integritas ya. Oleh karena itu orang yang khusyuk nanti itu lain. Yang tidak khusyuk itu ditimbang amalnya, berapa kekurangannya. Oh, si fulan, si A, khusyuknya hanya 50%, ditimbang amalnya kurang 50% supaya menjadi utuh. Maka nanti Allah nyuruh malaikat coba lihat itu. Apakah dia punya salat sunat? Salat sunat, apakah dia pernah tahajud, pernah qabliyah, ba'diyah, pernah witir, pernah dan seterusnya. Ditimbanglah amal itu, dikoreksi stambuknya, ternyata salat sunatnya banyak. Iya, Kak. Witirnya rajin, tomboknya ada catatannya, Tuhannya juga tiap hari tidak pernah absen. Begitu juga salat tasbih kadang-kadang bulan puasa dan seterusnya. Maka dikumpulkan salat-salat sunat itu pahalanya dimasukkan kepada salat fardu itu. Kadang-kadang Untuk masyarakat melengkapi. begini. Ternyata setelah dimasukkan dikumpulkan di situ cukup salat fardunya utuh 100%, maka selamatlah dia itu. Selamat ya. Insya Allah masuk surga langsung tanpa transit di neraka. Oleh karena itu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat dimanapun berada, jangan sampai salat sunnah ini ditinggalkan, termasuk salat sunat qabliyah ba'diyah. Ya. Ini nanti sangat beruntung karena ini bisa menambah kekurangan-kekurangan yang ada di salat fardu itu. Yang jelas siapapun orangnya itu pasti ada kekurangan dalam salat fardunya. Karena yang namanya khusyuk itu mulai Allahu Akbar sampai salam ini sangat sulit ya. Iya, Pak. Ya. Mungkin rakaat awal bisa khusyuk, rakaat keduanya mungkin tidak khusyuk. Mungkin rakaat terakhir khusyuk, dari awal yang
3 rakaat itu udah khusyuk, dan seterusnya. Iya. Maka setan ini selalu siap untuk membisiki kita semuanya. Oleh karena itu, jalan keluarnya nanti supaya salat kita utuh ketika ditimbang oleh para malaikat, maka kita harus perbanyak salat sunat, qabliyah ba'diyah kita lakukan, salat duha kita lakukan, salat witir kita lakukan, salat hajat kita lakukan, tahajud kita lakukan, qablu salat tasbih setiap hari. Itu insyaallah itu bisa nanti menambah kekurangan yang ada pada sholat fardu itu. Ya begitu kira-kira jawabnya. Karena kita di sini kan berjemaah, di masyarakat awam kadang-kadang, wah saya ini sholat kan sudah ada imam, khusyuk tidak khusyuk itu sudah tergantung kepada imam, dan berjemaah ini insya Allah sudah menjadi kesempurnaan. Gimana kira-kira? Oh, tidak begitu. Ya, jadi imam itu tidak bertanggung jawab 100%. Imam itu hanya bertanggung jawab saja itu dari segi keabsahannya sholat secara fikhiyahnya ya. Iya, Pak. Masalah qabulnya tidak khusyuknya itu ya enggak di situ. Tidak ditekel imam. Iya. Hanya bertanggung jawab imam itu terhadap kehusukannya dan pahala yang ada kaitannya dengan sholatul jamaah itu. Gitu ya. Ya. Itu dapat Budi jawaban dari Pak Kiai, mudah-mudahan bermanfaat bagi Pak Budi dan pemirsa sekalian. Yang kedua ini ada Pak Kiai dari Abu Ziam ini di Sampang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Tanya Pak Kiai terkait sholat Jumat, bagaimana hukum laki-laki yang tidak sholat Jumat? Ada kadang-kadang di pasar-pasar, termasuk di pertukan-pertukan di Sampang ini utamanya, berdosakah mereka? Apa yang harus dilakukan kita selaku umat Islam? Terima kasih Pak Kiai. Baik, terima kasih Bapak Siam ya. Ya, Pak Siam di Sampang. Bapak Siam di Sampang, pertanyaan sampean ini sangat bagus. Mudah-mudahan didengar oleh orang-orang yang ada di pasar maupun di perempatan-perempatan, pertigaan-pertigaan yang tidak peduli dengan sholat Jumat ini. Jadi orang yang sholat Jumat ini bukan hanya di pasar Pak ya, di mal-mal, di kafe-kafe, di perempatan, itu banyak sholat Jumat. Ya. Kita harus perhatikan ya, sholat Jumat itu adalah fardu ain ya. Sholatul Jum'ati fardu ainin ala kulli muslimin mukallafin ghairi ma'dzurin. Sholat Jumat ini adalah merupakan fardu ain, setiap orang mukallaf ini harus Jumat. Yang Islam harus Jumat, yang tidak ada uzur, kecuali yang ada uzur. Siapa yang uzur itu yang boleh tidak Jumat? Yaitu orang yang sakit. Sakit ya. Sakit maksudnya sakit yang tidak bisa pergi ke masjid. Bukan hanya sekedar sakit gatal saja sudah tidak Jumat. Kenapa? Gatal. hanya sakit pilek sedikit-sedikit dan bukan itu. Maksudnya di sini yang sakit, kata ulama, maradun yashukku alaihil qiyam. Sakit yang sekiranya kalau dibawa berdiri, dibawa jalan itu tidak mampu, bisa roboh, bisa jatuh dan seterusnya. Itu sakit yang seperti itu yang boleh tidak Jumat. Kemudian yang kedua yang boleh tidak Jumat itu budak, ya, abdun, tidak merdeka, oleh itu udzur tidak, tapi boleh Jumatan, hanya tidak wajib. Kemudian yang ketiga itu adalah orang musafir ya, bepergian itu tidak wajib Jumat, itu orang musafir. Namun di situ itu perlu diklarifikasi, tidak secara absolut tiap orang musafir itu tidak wajib Jumat, tidak loh. Ini harus diperhatikan. Musafir yang tidak wajib Jumat itu kalau berangkatnya qoblal fajri, sebelum fajar dari rumah. Keluar sebelum fajar dari rumah, musafir ke Surabaya, keluarnya sebelum fajar, sebelum terbit fajar subuh, itu boleh nanti di perjalanan boleh tidak Jumat ya. Jadi kalau berangkatnya jam 6 sudah siang, sudah subuh, ya harus Jumat dong di jalan nanti. Berusaha ya. Dan ini lagi harus diperhatikan,
Kalau bisa orang itu, kalau sekiranya tidak mungkin dan tidak bisa melakukan Jumatan di jalanan, maka jangan pergi. Iya. Itu nanti apa namanya, khawatir terkena doanya para malaikat. Iya, Pak Kiai. Malaikat itu berdoa, mendoakan dengan doa yang tidak baik kepada orang-orang yang musafir hari Jumat, yang sengaja dia berangkat padahal dalam pikirannya sudah tidak mungkin Jumatan di jalan. Sudah dibayangkan sebelumnya. Iya, dibayangkan di sebelumnya itu tidak mungkin, tapi terpaksa dia itu berangkat. Itu tidak bagus. Tidak bagus ya. Tidak bagus. Jadi sebaiknya kalau memang tidak mungkin Jumatan di perjalanan, ya sudah ditunda saja, jangan bepergian. Saya khawatir hidupnya tidak barokah, umurnya tidak barokah, juga perjalanannya itu tidak barokah. Kalau dia punya hajat, mungkin hajatnya nanti dipersulit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian tentang wajibnya Jumat, Pak, kaitannya dengan orang-orang pasar itu, ini langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dalam surat Jumat ayat yang terakhir kalau tidak salah ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati, ketika sudah dipanggil untuk salat di hari Jumat itu, sudah Allahu Akbar, adzan yang kedua tentunya, bukan adzan yang pertama, ya. Iya. Adzan yang kedua, bukan adzan yang pertama. Artinya kalau sudah adzan yang kedua sudah dikumandangkan, maka kata di sini fas'au ila dzikrillah, maka berangkatlah, berlari-larilah, cepatlah, artinya berangkat ke Jumatan. Iya. Wa dzarul bai', dan tinggalkan transaksi-transaksi di Jual pasar. beli. Ini kata ulama, dzaru ini fi'il amar, ya. Fi'il amar, ya. Fas'au fi'il amar, dzaru fi'il amar, yufidul wujub, berfaedah wajib. Oleh karena itu ulama fuqaha, idza udzina lil jum'ati faba'an nasu fis suqi haruma bai'uhu, haram jual belinya. Kalau sudah azan yang kedua, kemudian orang itu bisa transaksi di pasar, maka jual belinya itu hukumnya haram. Haram, ya. Walau sahha bai'uhu, walaupun jual belinya sah, tapi hukumnya itu haram. Artinya apa? Uang yang didapat pada waktu Jumat sudah diadzan, ya adzan kedua, dia masih transaksi, maka uang yang didapat itu tidak murni halal, walaupun modalnya, transaksinya semuanya itu mabi dan yang dijual dan kemudian samanya itu halal, tapi karena pelaksanaannya seperti itu, maka dikhawatirkan apa yang dihasilkan itu tidak halal. Ada begitu Pak Kiai. Kalau sudah sekian kali tidak sholat Jumat, katanya itu masuk golongan orang munafik. Betul ya. Jadi berkali-kali gitu. Begitu diadzani, maka ini harus berangkat. Iya. Tidak boleh berdiam diri di rumah, juga haram menurut ayat ini. Iya. Bukan hanya yang di pasar, Pak. Iya. Contohnya umpamanya sudah adzan kedua, tapi orang masih ngomong-ngomong itu di rumah, di tempat, di kafe, itu ngomongnya itu haram, dosa sudah. Iya. Secara otomatis harus berangkat. Kemudian terusannya ayat di sini, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, hal seperti itu adalah lebih baik bagi kalian kalau kalian itu mengerti. Ya. Kemudian orang meninggalkan Jumat sampai 3 kali, itu ditutup mata hatinya, tidak akan dapat kebaikan lagi, sulit sekali. Apalagi lebih. Ya, sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ya. man taraka thalatha juma'in taba Allahu ala qalbih, atau kama qala. Barang siapa meninggalkan salat Jumat 3 kali berturut-turut, maka hatinya itu disegel oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya sulit akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kami MUI mengajak kepada seluruh masyarakat yang ada di pasar-pasar, di mal-mal, di perempatan, pertigaan, di kafe-kafe, semuanya, tolong mari kita hidup tidak akan lama, tak lagi kita mati. Kita punya kewajiban untuk melakukan salat Jumat pada waktu Jumat. Itu hukumnya fardu ain, fardu kepada setiap orang, setiap manusia
yang sudah mukallaf, akil baligh dan tidak ada uzur. Mudah-mudahan kita semuanya berharap, mudah-mudahan masyarakat Sampang khususnya semuanya Jumatan. Amin. Tutuplah dulu tokonya, taruhlah dulu dagangannya, diamankan di pasar karena ada penjaganya di situ. Pergilah ke masjid sebentar saja. Alhamdulillah di Sampang masjidnya juga sangat dekat dengan pasar. Jadi tidak ada alasan untuk tidak Jumatan orang pasar. Begitu juga toko-toko sekitarnya. Marilah Jumat ini adalah sebuah kewajiban dan keharusan, seperti wajibnya juga solat yang 5 waktu. Karena setiap orang yang sudah melakukan Jumat itu tidak harus solat zuhur. Oleh karena itu posisinya Jumat ini wajibnya seperti wajibnya solat yang 5 waktu. Kalau tidak sholat Jumat Pak Kiai, lalu diganti duhur, tidak percuma gitu Pak Kiai, tidak ada artinya. Ya tidak punya hutang zuhur saya. Kalau tidak sholat Jumat tapi nanti diganti dengan zuhur, ya tidak punya hutang zuhur. Tapi kalau ada sholat Jumat tidak disolati dengan zuhur, maka dua-duanya punya hutang Jumat, punya hutang zuhur ya. Nah, karena orang yang sholat Jumat itu ini tidak ada sholat zuhur, walaupun itu perempuan. Perempuan ini kan tidak wajib Jumat Pak. Ya, Perempuan tidak wajib Jumat. Wajib. Tapi ketika perempuan itu juga ikut Jumatan ke masjid, maka perempuan ini tidak sholat zuhur juga. Cukup Jumatnya itu. Sudah pengganti ya. Iya, walaupun dia tidak wajib. Cuman begini, orang yang kewajiban Jumat tidak melakukan Jumat tidak boleh sholat zuhur sebelum Jumatan itu selesai semuanya di sekitarnya itu. Betul. Iya, karena dia kewajibannya Jumat kok sholat zuhur. Kecuali sudah selesai semua, setiap masjid di sekitarnya itu yang terjangkau, boleh dia sholat zuhur gitu. Ini begini, ada lanjutan pertanyaannya Pak Kiai. Kita selaku orang Muslim, kalau melihat seperti ini, kita tahu di pasar ini, bagaimana yang harus kita lakukan Pak Kiai selaku orang Muslim? Yang harus kita lakukan, pertama bagi yang bersangkutan harus Jumatan dong. Iya Pak. Tinggalkan pasar itu. Yang kedua, bagi yang lain, yang lain, yang Jumatan, yang tahu tentang ini, wajib mengingatkan. Mengajak ya Pak Kiai. Mengajak ya. Ya, karena apa? Karena itu meninggalkan Jumatan masuk mungkar. Mungkar ya. Jadi man ra'a mungkaron, barang siapa melihat mungkar, robahlah dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Kalau tidak bisa robah dengan tangannya, maka dengan lisannya. Kita beri nasihat mereka, ajak pelan-pelan bagaimana supaya mereka ini tidak mengalami perbuatan itu, karena ini termasuk mungkaron, perkara mungkar yang minal kabair, dosa besar ini Pak, bukan dosa kecil tinggalkan Jumat ini. Ya, diancam kan, an-nasnya Quran jelas ini. Wadharul bai' fas'au ila dzikrillah wadharul bai'. Maka cepat-cepatlah, berlari-larilah artinya ke Jumat itu, ke masjid, wadharul bai', dan tinggalkan transaksi semuanya. Tidak terkecuali wadharul bai', tinggalkan transaksi apapun di pasar maupun di luar pasar. Ya gitu ya, dua pertanyaan dari pemirsa. Barangkali acara Lentera Hati ini dampak positif waktu ini, kesimpulan Pak Kiai untuk terakhir Pak Kiai. Baik, ini mungkin ada lanjutan nanti di acara Lentera Hati yang akan datang, karena saya ini menghimpun dampak positif ini kurang lebih 25 poin. Iya Pak Kiai. Ini hanya dapat dibahas hanya 4 poin saja. Iya. Oleh karena itu nanti ini ada lanjutannya nanti Ibu ya. Nanti yang akan datang tetap temanya ini adalah dampak positif sholat 5 waktu. Bersambung gitu ya. Insyaallah. Berseri ini insyaallah gitu ya. Okay. Memang pengajian saya ini berseri Pak ya, berseri. Jadi kesimpulannya pendek saja, barangkali kita ini tidak boleh lalai sholat. Iya. Tidak boleh lalai sholat. Kenapa? Sholat ini adalah tiang agama. Tiang agama. Ibarat bangunan, kalau tiangnya tidak ada, tidak mungkin bangun berdiri. Atau tiangnya ada tapi keropos, tidak mungkin kuat. Oleh karena itu kita harus berusaha sekuat tenaga bagaimana caranya tiang agama ini bisa ada, bisa eksis, bisa kuat, bisa permanen begitu. Permanen ya.
Oleh karena itu mari ke depan ini mari kita perhatikan sholat kita ini, yang hanya kita ini diberi waktu sholat selama 24 jam ini hanya 5 kali. 5 kali ya. Kalau tiap sholat itu dihitung berapa? 5 menit, 5 menit. maka hanya 25 menit saja. 25 menit itu mari kita usahakan untuk kita perbaiki supaya kita dapat dampak positifnya nanti di dunia, di menjelang maut, dan setelah maut dikubur, dan juga di akhirat. Amin. Pasti itu dapat positifnya nanti. Amin. Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa apa yang dapat kita sampaikan pemateri kita, yaitu Kiai Haji Bukhari Maksum, Ketua MUI Kabupaten Sampang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau Pak Kiai tadi dapat bermanfaat bagi kita sekalian, menjadi tuntunan bagi kita dalam hidup ini, dalam beribadah kita, utamanya dalam mengerjakan sholat. Kami selaku moderator dan Pak Kiai Kiai Bukhari Maksum, mohon maaf manakala ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kata-kata salah kata. Mohon maaf yang besar-besarnya. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembangkan ekonomi pariwisata, agribisnis